Selamat sore semuanya, jumpa kembali dengan saya RD Abel, Pastor Paroki Roh Kudus Babakan dalam acara Gosip Rohani. Gosip Rohani, semakin digosok, semakin sip. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan gosip-gosip teraktual dari kami. Baik, sobat-sobat rohani yang terkasih. Hari ini Romo kedatangan beberapa tamu yang tidak lama lagi akan segera menikah. Jadi mereka nih OMK yang tinggal hitung waktu saja. Sebentar lagi mereka akan memutuskan untuk berkeluarga. Nah, maka mari kita mendengarkan perkenalan mereka secara singkat. Halo, selamat sore. Nama saya Robertus Riana Sudana. Nama sapaan saya Anis. Halo, selamat sore. Nama saya Justinus Giovanni Surya. Bisa dipanggil Giovanni. Halo, nama saya Monika Tanaya Budijanto, biasanya dipanggil Moni. Itu perkenalan singkat dari sobat-sobat OMK kita dari Paroki Roh Kudus Babakan yang akan segera menikah. Mereka sudah laku semua. Jadi sore hari ini temanya adalah mencari jodoh yang seiman. Mencari jodoh yang seiman. Ini untuk saudari kita yang paling cantik ini, si Monik nih. Monik, apakah mencari jodoh seiman tuh susah atau gampang sih? Kalau dibilang susah, gampangnya sih sebenarnya kayak 50-50 sih Romo gitu. Tapi kalau untuk mencari yang seiman dan satu tujuan itu emang nggak gampang. Kalau buat saya ya. Oh, yang seiman dan satu tujuannya. Emang ada seiman dan beda tujuannya? Ada aja sih. Ada aja Romo. Kadang kan maksudnya kayak misalkan oke lah sama-sama Katolik gitu. Tapi ada Katolik yang bertentangan satu sama lain gitu sih. Maksudnya nggak satu tujuan, maksudnya satu Prinsip lah satu kayak prinsip, gitu. beda prinsip gitu ya. Ya. Nah, selama Monik ini sendirilah boleh dikatakan sebelum menemukan Giovanni ini, apakah tidak ada laki-laki yang beriman lain yang menggoda Monik? Kalau untuk yang nggak seiman, dibilang menggoda sih nggak, kayak apa ya bilangnya, deket sih deket tapi nggak bisa karena memang udah pesen dari orang tua kalau bisa cari yang seiman kayak gitu. Karena itu juga ada prinsip sih, karena kalau beda iman bukan kadang lagi sih susah. Jujur sih Romo susah karena memang pernah pacaran sama yang nggak seiman, itu benar-benar nggak bisa sama sekali. Ke gereja kan nggak mungkin sendiri tuh, nggak enak kayak gitu. Oh gitu, oh karena mau ke gereja kamu Iya sendiri, gitu kan, nggak kadang asik kalau gitu ya? punya temen lain gitu sama pacarnya ke gereja gitu kayak krik-krik gitu. Oh gitu, ada krik-kriknya. Iya. Oh iya, luar biasa. Berarti kalau yang seiman tuh ke gereja tuh merasa bahwa saya ini lebih berharga di mata teman-teman gitu ya. Apakah Monik selama ke gereja gitu, kalau misalnya dulu waktu masih dengan teman itu yang beda agama, beda iman lah boleh dikatakan, mungkin merasa minder nggak sih ketika ke gereja tanpa dia? Dibilang minder, ada sih mindernya, pasti sih, soalnya karena kan apalagi cewek gitu, pasti kan orang pikir mau nggak mau itu ikut sama yang cowok kayak gitu. Oh, ikut sama yang cowok ya kalau cewek ya. Tapi tetap sih prinsip nggak bisa, mau gimana juga mau berusaha mengenal iman yang lain gitu nggak bisa karena emang dari kecil udah Katolik. Ya, apa yang Monik rasakan lebihnya iman Katolik yang harus sampai Monik berjuang mempertahankan? Kalau buat saya itu lebih kayak sakral sih, karena dari kecil udah kayak gitu. Terus apa ya bilangnya, kayak kalau nyari yang itu ya susah sih. Belajar baru lagi. Iya, belajar baru gitu lagi ya. kayak gitu. Ya, dan iman kan bukan untuk diperjualbelikan ya. Apa yang kira-kira Monik harapkan dari perkawinan Katolik? Kan ada tujuan-tujuan perkawinan Katolik tuh. Kira-kira Monik mengharapkan apa sih dari nanti keluargamu dengan Giovanni? Kalau yang diharapkan sih pasti bahagia. Bahagia. Terus ya kayak satu sama lain harus saling ngerti. Terus ya kalau dibilang kayak
kesejahteraan antara suami dan istri. Semacam tujuan perkawinan Iya. Kristiani itu ya, dari sejahtera suami istri. Lalu apa lagi? Terus yang pasti pengen memang punya anak gitu, terus ya ngedidiknya secara iman Katolik juga supaya tujuannya juga sama kayak orang tuanya kayak gitu. Oh, berarti Monik itu sudah siap betul ya membangun Ah. keluarga Katolik ya. Amin. Oh iya, sudah luar biasa ya. Tadi Monik sudah menyiapkan lahir dan batin untuk sejahtera suami istri, punya anak dan bisa mendidik, tidak hanya mendidik secara umum ya. Sekarang kita coba bergeser sedikit ke pasangannya ya, saudara Giovanni. Saudara Giovanni ini waktu Romo pas kunjung ke rumah kan sempat tanya waktu itu, kapan sih rencana mau menikah dengan si Monik yang ada di samping saat ini. Oh, masih lama waktu itu. Tapi tiba-tiba kemudian kurang lebih semingguan ada laporan masuk bahwa memutuskan untuk menikah. Apakah itu tidak terlalu terkesan mendadak, Giovanni? Kalau mendadak sih itu sudah merencanakan sebelumnya. Oh, sudah Cuma kan karena kondisi masih seperti ini, jadi secara nggak langsung itu kita masih ngomong-ngomong, masih cari waktu buat benar-benar menyatukan pikiran satu sama lain. Ini mau kapan, karena mungkin kita juga sudah satu tujuan juga, jadi ya mungkin tanggal yang udah kita sepakatin udah bakal berjalan ini, itu yang terbaik. Oh, ternyata memang sudah direncanakan. Jadi Romo pikir agak sedikit mendadak. Oh, ternyata tidak ya, sudah direncanakan agak lama ya. Lalu ini kalau Romo boleh tahu, sebenarnya berapa lama sih Giovanni dan Monik ini berpacaran? Kalau boleh tahu nih. Kalau dibilang berpacaran, kurang lebih untuk mencapai titik ini sih dibilang termasuk waktu yang sangat singkat ya Romo untuk mencapai kesepakatan untuk mau menikah. Kurang lebih itu baru mau jalan 1 tahun. Baru mau jalan 1 tahun. Ya mungkin karena emang udah satu tujuan, udah seret juga, apa juga lama-lama gitu. Oh, sudah Sudahnya sangat banyak. ngapain Ya. lama-lama ya. Lalu dari dirinya saudari Monik ini, apa kira-kira kelebihan-kelebihannya Monik yang membuat Giovanni itu sampai benar merasa seret dengan dia? Kalau kelebihannya itu bisa menutupi kekurangan saya. Oh iya, luar biasa, bisa menutupi kekurangan saya. Oh, berarti saling melengkapi ya, saling melengkapi. Tapi Giovanni kan, kita ini hidup di Bali kan ada banyak gadis-gadis Bali yang cantik-cantik dan beragama Hindu. Masa selama itu Giovanni tidak ada tergoda dengan mereka itu loh? Kalau dibilang tergoda, ya namanya laki-laki ya Romo Oh, ya. laki-laki ya. Namanya laki-laki itu kan pastilah tergoda sama wanita. Cuma balik lagi ke prinsip awal, karena saya sudah menanamkan diri, saya harus menikah dengan yang seiman. Jadinya saya harus bisa mendapatkan seiman. Dan sekian kali mencoba juga sama yang berbeda agama. Memang dari satu sisi, dari budaya dan agama itu sudah berbeda. Jadinya dari keluarga saya dengan keluarga si A atau si B itu udah beda prinsip. Udah beda prinsip. Dan prinsip yang paling besar soal apa? Soal iman ya? Soal iman. Memang dari kecil juga sudah diwanti-wanti sama, udah dibilangin juga sama orang tua, itu dari keluarga tuh kalau bisa cari yang seiman. Kalau bisa cari yang seiman. Tapi apa tidak ada yang cantik ya teman-temanmu yang mungkin membuat engkau dalam artian sampai tergoda sungguh-sungguh untuk meninggalkan iman Katolik atau apa gitu, sedikit tawar-menawar? Kalau sedikit tawar-menawar sih nggak sampai untuk berpikiran saya bisa menikah dengan dia. Tapi
saya jadikan itu sebagai sebuah pelajaran di mana sih, anggaplah sebelum saya memutuskan untuk menikah dengan Monik, mungkin itu sebagai salah satu pembelajaran, mungkin bisa diceritakan ntar ke anak cucu ke depannya. Pengalaman saya tuh seperti ini, kalau bisa kalian harus mendapat yang seiman. Oh ya, luar biasa ya pengalamannya Giovanni untuk berjuang mempertahankan iman Katolik dan menjadikan iman Katolik sebagai tujuan hidup bersama pasangan. Nah, sekarang kita sedikit bergeser ke saudara kita, pemuda paling ganteng di sebelah paling ujung luar ini ya. Saudara Aris, kalau boleh tahu, Egi itu pacar yang keberapa sih? Kalau yang benar-benar pacaran yang ketiga, Ron. Yang ketiga benar-benar pacaran. Kalau pacaran main-main? Pacaran main-main nggak bisa saya hitung, Romo. Agak susah, Romo. Agak susah. Tapi yang serius ya 3. Yang serius 3. Wih, luar biasa ya, kalau yang serius 3. Yang pacaran main-main tidak terhitung. Giovanni kalah ini. Jauh kalah ya. Teman dekat ada. Oh, teman dekat ada. Teman makan. Oh, teman makan ada. Wah, ya, luar biasa. Tapi kalau ini apa? Waktu kuliah kan di Jawa nih. Iya. Nah, di Jawa. Kalau saya di Jogja. Di Jogja ya. Kan di sana ada begitu banyak wanita yang cantik yang beriman lain. Mungkin yang dominan kan beriman Muslim kan. Iya. Apa tidak ada sih yang seret di hatimu gitu loh? Pernah sih, Romo, pernah dekat dengan yang beriman beda dengan saya. Pernah saya coba untuk mereka udah cocok juga sama saya kan. Cuman biasanya sebelum saya menjadikan pacar, itu saya tanya ke orang tua juga dulu. Konsultasi ke rumah dulu. Konsultasi ke rumah dulu. Apakah semisal kalau saya berpacaran dengan si A, apakah yang beragama beda dengan saya, apakah diperbolehkan? Tapi dari orang tua juga menanamkan kepada saya alangkah baiknya juga berpacaran dengan seiman. Karena kan umur saya juga semakin tua juga, Romo kan. Semakin menua, semakin dewasa. Semakin dewasa juga. Ya. Jadi ya saya ingin memulai pacaran itu yang serius, Romo. Yang serius. Jadi ketemu lagi, sudah saya seriuskan, Romo. Dari ketemu Egi langsung diseriusin. Iya, karena kebetulan juga seiman dengan saya. Kebetulan seiman ya. Tapi yang dalam tanda kutip nih, yang seiman selain Egi ada apa nggak sih? Waktu di Jogja sih nggak ada. Waktu di Jogja nggak ada. Tapi sebelum di Jogja ada apa nggak sih? Sebelum di Jogja ada. Oh, sebelum di Jogja ada yang seiman. Yang seiman berarti Egi itu nomor berapa? Yang seiman Egi nomor 2. Oh, Egi nomor 2 yang seiman ya, luar biasa. Tapi sudah pernah diceritain Egi apa enggak sih? Sudah, Romo. Oh, sudah ya. Sudah, Romo. Karena saya juga berkomitmen mau menikah ini kan, Romo, dekat-dekat ini. Jadi ya saya ceritakan semua dengan ini, berpacaran dengan ini. Jadi dia juga tahu seperti itu. Ya. Aris ini kan tidak lama lagi memutuskan menikah, ini kurang lebih semingguan lah. Iya. Adakah sesuatu yang istimewa dari Egi yang membuatkan engkau memberanikan diri untuk menikah dengan dia? Dia sabar. Ya. Dia mampu melengkapi kekurangan saya jadi lebih baik. Maka dari itu saya yakinkan, ini yang terbaik buat saya. Ini bagi Tuhan saya sebagai tulang rusuk saya. Yang hilang waktu itu ya. Iya, yang bilang. Tulang rusuknya di kiri atau kanan sih? Tak tahu. Kalau Egi keluarga besarnya Katolik atau bukan? Katolik, Romo. Oh, Katolik Tapi ya. ada juga yang beragama Islam. Oh, ada juga yang dari beragama Islam. Tapi artinya bapak mama kandungnya Iya, Katolik. Katolik. Aris, ini kan tidak lama kau mau menikah. Iya. Siapkah engkau dengan prinsip perkawinan gereja Katolik, yaitu monogami dan tidak terceraikan? Siap.
Siap ya. Saya mungkin ya karena dalam ajaran Kristus juga kita hanya boleh menikah satu kali. Jadi saya juga sudah yakinkan kalau ini memang yang satu-satunya untuk saya. Ya, saya siap sama lagi sekali selamanya. Satu selamanya. Ya. Kalau kita kan monogami ini kan artinya kan satu pria hanya boleh beristri satu loh. Satu pria hanya boleh beristri satu. Iya. Berarti siap untuk tidak ini apa ya punya lain-lain ya di luar. Siap. Siap. Luar biasa. Orang sekarang yang siap 86. Oh siap 86. Siap 86. Artinya Aris sudah sungguh-sungguh mempersiapkan hati batin bahwa hanya satu ini dan seumur hidup tidak terceraikan. Iya. Jadi ini yang luar biasa yang kita bisa dapatkan sore hari ini dari ketiga saudara-saudari kita ini yang luar biasa. Tentu sharing pengalaman Anda bertiga akan berguna untuk teman-teman lain yang di luar sana. Semoga bisa membuat iman mereka itu bertumbuh dan berkembang. Bahwa ternyata bisa kok mencari jodoh yang seiman. Tidak sulit kok, asalkan mau. Baik saudara-saudari yang terkasih, sobat-sobat gosip rohani yang dikasihi Tuhan. Ternyata setelah kita menyaksikan dari kesaksian mereka bertiga, mencari jodoh yang seiman itu tidak sulit. Bisa dilakukan asalkan mau. Maka dengan ini saya mendukung sahabat-sahabat muda, sobat-sobat rohani kita yang beriman Katolik dan beriman Kristiani untuk tetap mendukung mencari jodoh yang seiman. Ternyata memungkinkan. Gosip rohani semakin digosok semakin sip.